Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pendidikan anti korupsi mahasiswa Unda UB Surakarta akan memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan korupsi untuk menciptakan generasi anti korupsi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dian Febrian dari Prodi Sistem Informasi NIM 21971011040 dan perkenalkan rekan-rekan saya yang bernama Saya Ratna Madani dari Prodi Sistem Informasi NIM 21971101030. Selanjutnya saya Yuda Supriyanto dari Prodi Sistem Informasi NIM 21971011020. Selanjutnya saya Ketua Karya Prodi Sistem Informasi NIM 21971101014. Nama saya Yuli Saputra dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer dengan NIM 219101013. Saya Tobi Dedodadudoro dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 22071011044. Kasus korupsi di Indonesia sudah sangat parah dan sangat tinggi. Hampir tiap tahunnya, media selalu mengabarkan kasus korupsi di Indonesia yang seakan tidak ada hentinya. Korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi. Korupsi terjadi karena kurangnya penanaman kejujuran, tanggung jawab, serta sikap adil sejak dini. Lalu, korupsi pada dasarnya tidak hanya berdampak pada lingkungan saja, namun korupsi menimbulkan efek domino yang luas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Di Indonesia, perkembangan kasus korupsi sudah tergolong terlalu tinggi dan cepat, sedangkan untuk pemberantasannya masih tergolong terlalu lambat. Tindakan korupsi ini merupakan kejahatan yang luar biasa, karena metode konvensional yang digunakan tidak bisa menyelesaikan permasalahan korupsi di kalangan masyarakat. Maka dari itu penanganannya harus menggunakan cara yang luar biasa. Sementara itu penanganan tindak kasus korupsi di Indonesia masih terkendala beberapa faktor dan atau kondisi. Misalnya lemahnya penegakan hukum tindakan korupsi di Indonesia dan rendahnya kualitas SDM aparatur kepolisian serta masih adanya tindakan korupsi dalam penanganan tindak kasus korupsi di Indonesia. Korupsi sudah sangat meresahkan kehidupan kita sehari-hari. Banyak dampak yang dilihat dari adanya korupsi, terutama pada kondisi sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat. Serta dampak pemerintahan otoritas yang semakin hancur dan demokrasi yang semakin menggila, serta keamanan masyarakat yang semakin mudah terprovokasi. Upaya pencegahan korupsi itu dengan melahirkan generasi anti korupsi, dengan meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat melalui suatu pendidikan. Untuk mengatasi korupsi, tentunya kita juga harus menerapkan prinsip-prinsip anti korupsi itu kepada pribadi kita. Contohnya, Yang pertama, akuntabilitas, yang berarti kesesuaian aturan dalam pelaksanaan. Oke, dan yang kedua adalah transformasi, yang berarti keterbukaan tanpa ada penyimpangan. Serta selanjutnya yang ketiga, kewajaran, yaitu tidak adanya manipulasi atau mock-up. Yang keempat, kontrol kebijakan, yang berarti upaya untuk mengawasi semua kebijakan yang dibuat untuk mengeliminasi semua bentuk korupsi. nah, itulah prinsip-prinsip anti korupsi yang harus kita miliki dan harus kita terapkan. Ada 4 kata untuk korupsi. 1. Membunuh. 2. Kotor. 3. Miskinkan. 4. Rakus. Kami, mahasiswa Unda UB, mengimbau masyarakat untuk menjauhi korupsi. Say not corruption. Jauhi korupsi, selamatkan negeri. Kami muda, kami anti korupsi. Sekian edukasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata dalam penyampaian edukasi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anti korupsi. Sikap.
1, 2, 3. Kita. Kami. Kasus korupsi di Indonesia semakin upacara dan yang kedua